Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun. Pernahkah kita bertanya bagaimana jika seorang bayi lahir tanpa ayah di tengah masyarakat yang siap menghakimi tanpa ampun? Sebuah kelahiran yang tidak hanya mengubah hidup seorang ibu, tetapi mengguncang sejarah manusia selama ribuan tahun. Dialah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam bukanlah tokoh biasa. Dia lahir tanpa sentuhan laki-laki, dibela oleh mujizat sejak hari pertama, dan namanya disebut serta didiskusikan oleh umat manusia hingga hari ini. Namun, benarkah dia lahir pada 25 Desember? Ataukah sejarah mencatat kisah yang sangat berbeda dari yang selama ini kita dengar? Di balik cerita kelahiran yang sering dirayakan, tersimpan fakta sejarah, kesaksian kitab suci, dan pelajaran tentang ketauhidan, kesabaran, dan keberanian menegakkan kebenaran. Yuk, mari kita telusuri dan pelajari bersama kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam berdasarkan sumber-sumber sejarah dan wahyu, bukan untuk memperdebatkan iman, tetapi untuk memahami kebenarannya. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama karena anak punya hak untuk mendengarkan cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk menanamkan kebaikan. Sekarang kita masuk ke cerita Andun sebelum tidur. Pada abad pertama sebelum Masehi, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi. Sementara kehidupan keagamaan Bani Israel dipimpin oleh ulama Taurat yang sangat ketat pada hukum syariat. Di tengah kondisi ini, hidup seorang wanita suci bernama Maryam binti Imran. Dalam Al-Quran, Maryam adalah satu-satunya perempuan yang namanya dijadikan nama surat khusus, yaitu surat Maryam. Ini menggambarkan betapa mulianya beliau di mata Allah dan dalam Islam. Dalam Injil, Maryam atau Mary atau Maria itu digambarkan sebagai gadis soleh dari Nazaret. Para sejarawan sepakat bahwa Maryam itu hidup dalam lingkungan yang religius, kemungkinan diasuh di Baitul Maqdis. Imron, ayah dari Maryam, dan Hannah, ibunya, itu bernazar agar anak mereka kelak mengabdi kepada Tuhan. Setelah Imron wafat, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Ada satu fakta penting, Maryam itu dikenal oleh masyarakat sebagai wanita paling suci dan terjaga kehormatannya. Hingga tiba satu waktu kabar kehamilan yang mengguncang Maryam dan juga sejarah. Dalam versi Islam berdasarkan Al-Quran, dalam surah Maryam ayat ke-16 hingga ke-21, Allah mengisahkan malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam rupa manusia yang sangat tampan. Malaikat Jibril menyampaikan kabar bahwa Maryam akan mengandung seorang anak tanpa disentuh laki-laki. Kelak, anak itu akan menjadi kalimat dari Allah, tanda bagi manusia, dan seorang nabi. Saat itu, Maryam terkejut. Bagaimana aku bisa memiliki anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun menyentuhku? Malaikat Jibril menjawab, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sedangkan dalam versi Kristen di Injil Lukas dan Matius, Malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Mary atau Maria. Kehamilan terjadi oleh Roh Kudus. Yesus akan menjadi Mesias. Nah, kedua sumber sepakat pada satu hal penting. Nabi Isa lahir tanpa ayah biologis, yang mana ini adalah sebagai mukjizat dari Ilahi. Saat kehamilan Maryam diketahui, tekanan sosial sangat besar. Dalam masyarakat Yahudi saat itu, wanita hamil tanpa suami bisa dihukum mati. Akhirnya Maryam pergi mengasingkan diri. Al-Quran menyebut Maryam pergi ke tempat jauh dalam keadaan lemah dan sendirian. Ia bersandar pada pangkal pohon kurma saat melahirkan.
Allah menenangkan Maryam dengan cara mengalirkan air sungai kecil dan juga dengan memerintahkannya sedikit menggoyangkan pohon kurma hingga jatuh buahnya. Ini menjadi salah satu indikasi kuat bahwa kelahiran Nabi Isa terjadi saat musim kurma matang, bukan musim dingin. Ketika Maryam kembali membawa bayi Nabi Isa, masyarakat menuduhnya berzina. Maryam tidak membela diri. Yang Maryam lakukan hanya menunjuk bayinya. Maka saat itu juga terjadilah mukjizat yang luar biasa. Nabi Isa berbicara saat masih bayi. Katanya, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku nabi." Peristiwa ini akhirnya membersihkan nama Maryam sekaligus menjadi tanda kerasulan Isa alaihissalam sejak hari pertama. Nah, sebenarnya siapa Nabi Isa menurut sejarah? Fakta sejarah yang disepakati mayoritas sejarawan sekuler seperti Cornelius Tacitus, Flavius Josephus, Plinius the Younger, mereka itu sepakat bahwa Isa atau Yesus adalah tokoh historis nyata, hidup di Palestina abad pertama, dan dikenal sebagai guru serta pembawa ajaran moral. Sedangkan dalam Islam, seperti yang kita tahu, Isa adalah nabi dan rasul yang wajib diimani serta menjadi salah satu dari ulul azmi, dan kita itu meyakini kalau Nabi Isa itu tidak disalib melainkan diangkat oleh Allah. Nah, pertanyaan intinya adalah kapan sebenarnya Nabi Isa lahir? Apakah 25 Desember? Ini adalah bagian yang sering dipertanyakan oleh banyak orang. Menurut pendapat para ahli sejarah dan teolog, yang pertama, Alkitab itu tidak pernah menyebut 25 Desember. Tidak ada ayat Injil yang menyebut tanggal kelahiran Yesus. Bahkan gereja awal tidak merayakan kelahiran Isa atau Yesus. Yang kedua, ada indikasi kuat kalau terjadi pada musim panas atau gugur. Beberapa petunjuknya, yang pertama, gembala masih berada di padang. Ini berada pada Injil Lukas. Lalu juga yang kedua, kurma matang. Ini berada pada Al-Quran. Lalu yang ketiga, musim dingin Palestina itu sangat dingin dan tidak cocok untuk kelahiran di luar. Nah, kita bahas satu-satu. Gembala masih berada di padang. Itu mengindikasikan musim panas atau musim semi. Karena saat musim dingin, para pengembala membawa kawanan mereka itu ke kandang tertutup atau tempat perlindungan. Lalu yang kedua, kurma matang tadi dalam kondisi alami itu akan terjadi pada musim panas. Karena pohon kurma itu membutuhkan panas yang tinggi dan kondisi kering untuk proses pematangan buah. Jadi jadi mayoritas sejarawan itu menyimpulkan Nabi Isa itu lahir antara Maret hingga September. Lalu asal-usul 25 Desember itu dari mana? Nah, ini itu ditetapkan oleh Gereja Roma pada abad keempat bertepatan dengan Festival Matahari Romawi. Tujuannya memudahkan konversi masyarakat pagan. Jadi, kesimpulan ilmiah dan sejarahnya 25 Desember bukan tanggal kelahiran Nabi Isa yang sebenarnya, melainkan simbol keagamaan belakangan. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman bisa ambil dari kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini? Menurut Andun, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini adalah: pertama, kekuasaan Allah tidak terbatas oleh hukum alam. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ini menegaskan bahwa Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya, tidak terikat sebab akibat yang biasa kita pahami. Jadi, jangan membatasi kekuasaan Allah hanya dengan logika manusia semata. Yang kedua, kesucian tidak selalu disertai dengan pengakuan manusia. Maryam adalah wanita suci, namun tetap difitnah dengan tuduhan keji. Jadi, kebenaran tidak selalu langsung diakui. Orang baik pun bisa diuji dengan fitnah. 3. Kesabaran adalah senjata orang beriman. Maryam tidak membela diri dengan emosi.
dia menyerahkan pembelaan kepada Allah. Ingat, ada saatnya diam dan bersabar itu lebih kuat daripada 1000 pembelaan. Yang keempat, Allah selalu menolong di saat paling lemah. Saat Maryam sendirian, lemah, dan ketakutan, Allah hadir dengan pertolongannya. Ingat, pertolongan Allah sering datang saat manusia merasa paling tidak berdaya. 5. Kemuliaan sejati ada pada ketundukan, bukan kedudukan. Nabi Isa alaihissalam langsung berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah." Ingat teman-teman, setinggi apapun ilmu dan keistimewaan seseorang, kemuliaan sejati ada pada penghambaan kepada Allah. 6. Dakwah kebenaran sering dimulai dari ujian. Sejak bayi, Nabi Isa sudah menghadapi penolakan dan tuduhan. Jadi, jalan kebenaran hampir selalu dimulai dengan ujian, bukan pujian. 7. Allah membersihkan nama orang yang ikhlas. Allah sendiri yang membela kehormatan Maryam dan Isa melalui mujizatnya. Jadi, jika kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah, Allah yang akan menjaga nama baik kita. 8. Terakhir, mujizat bukan tujuan, tetapi tanda. Mujizat kelahiran Isa itu bukan untuk diagungkan, melainkan sebagai tanda kebesaran dari Allah. Ingatlah teman-teman, jangan berhenti pada keajaiban, tapi ambil hikmah dan pesan tauhidnya. Sebagai penutup, kisah kelahiran Nabi Isa bukan sekedar cerita kelahiran ajaib, melainkan pesan universal tentang kekuasaan Allah, kesucian moral, dan perjuangan kebenaran. Dia lahir tanpa ayah, dibela oleh mujizat, hidup sederhana, dan meninggalkan jejak sejarah yang mengguncang dunia hingga hari ini. Gitu teman-teman, pembahasan dari Andun kali ini semoga dapat dipahami dan semoga dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua supaya kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu aja teman-teman, tapi sebelumnya yuk dibantu like, comment, subscribe dulu videonya dan di-share ke sebanyak-banyaknya orang supaya makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video Andun kali ini. Itu aja teman-teman, dan jangan lupa juga diklik notifikasinya supaya teman-teman tidak tertinggal video-video dari Andun yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video-video Andun selanjutnya. Bye bye. Bismika Allah ma'aya wa bismika amin.